Sebagaimana anak kita itu yang telah meninggal bernama siapa tuh? Nia Kurniasari. Tentu cara Allah mengambil ajal beliau dengan seperti itu. Tapi pandang kita kejam ya. Pandang kita kejam. Pandang Allah tidak kejam. Kenapa tidak kejam? Karena sudah takdirnya. Kulli syai'in bisababin. Setiap sesuatu ada sebab mesabab. Boleh mati di lantai oto, kejam tak? Kejam di lantai oto. Ada mati tenggelam, kejam. Ada mati secara dibunuh seperti itu. Bahkan ibu, ketika seseorang matinya seperti itu masuk golongan jihad. Masuk golongan orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid pertama aman di alam barzah dulu. Itu pertama, masalah kiamat besok dikilu. Yang pertama alam barzah dulu. Karena alam barzah sampai pertama tuh. Kalau aman di alam barzah berarti aman sampai ke sinan tuh. Tapi kalau di alam barzah bermasalah, awas-awaslah sampai ke situ. Cara beliau kembali kepada Allah dengan cara perantaraan seorang masyarakat pulau, dengan cara diperkosa, dengan cara dibunuh, dengan cara aniaya. Itu cara pengampunan dosanya. Cara Allah mengambil ajalnya. Bagi Allah kejam, bagi Allah tidak. Nah, yang menjadi masalahnya masyarakat. Yang anak sarugolah, yang bidadari sarugolah, yang ini, yang baun sarugolah, yang baun. Itu yang masalah. Awak tidak boleh mengecek anak sarugo karena awak alun pernah mencaliknya di sini. Coba fikirlah. Ana pernah awak caliknya dalam sugo tu. Bak aku berani mengecek. Indah. Yang boleh awak sabui, mudah-mudahan Nia Kurniasari Allah masukkan ke surga dengan amal dan kebaikan-kebaikannya, dengan taat kepada Allah dan takzim kepada ibu bapaknya. Insya Allah mudah-mudahan Nia Kurniasari masuk saru. Itu boleh. Tidak boleh mengecewakan anak surga. Apa awak yang punya surga tu? Iyo tu dah. Ambo menyelamai anak tiawak. Jangan sabui anak sarugo. Jangan sabui bidadari sarugo. Itu masalahnya itu. Itulah masalahnya. Kalau itu tidak masalah, itu terancak tuh. Allah cara mengangkat derajat seseorang dengan mulia. Itu tidak masalah. Oh kok datang dari mana-mana, alhamdulillah. Memang Allah yang mengirim tuh. Indah awak meminta tuh doh. Tuhan mengirim. Padahal nyo nak kenal je orang tu, tiba orang tu dari Arab, dari Malaysia, dari Jakarta. Itu Allah yang mengirim. Yang masalahnya awak. Yang anak sarugo lah, yang bidadari surugo lah, yang kuburan harum lah. Tentu harum pada banyak bunga je minyak wangi sinan. Wassalatu wassalamu ala man nasaqa dinu adyanal kafarata wassalihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yatamassaku syari'atuhu salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim Muhammad qatimil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil hurril muajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat, seluruh jamaah kita yang berhadir tentunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama,
ucapan rasa syukur kita kepada Allah Tuhan Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita pada pagi ini, siang yang berbahagia ini, sebagaimana biasanya melakukan kegiatan-kegiatan rutinitas bulanan, dari rumah yang satu ke rumah yang lain, dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dari anggota yang satu ke anggota yang lain. Tujuannya tidak lain adalah bagaimana kita mempererat tali silaturahim di antara kita, untuk menjaga dari perbedaan, menjaga dari perpecahan, menjaga dari pertikaian. Hal ini tentunya mendatangkan rahmat, mendatangkan manfaat, dan mendatangkan mau'izah, dengan harapan insyaallah mudah-mudahan seluruh kegiatan-kegiatan kita, seluruh aktivitas kita dinilai ibadah oleh Allah, yang pada akhirnya kita akan mendapatkan maghfirah atau ampunan kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat diiringi salam. Tidaklah bosan-bosannya kita menghadiahkan pahala kepada Ruhul Muqaddasah, junjungan alam, pucuk pimpinan umat manusia sedunia, imam para nabi, penutup para rasul, yakninya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah mudah-mudahan kita selaku umat yang hari ini mengikrarkan diri sebagai umat, mengaku sebagai umat, memproklamirkan diri sebagai umat, dengan harapan bersama di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak, ibu saja ada dua bapak dua ibu dan bapak semua yang berhadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang berbahagia ini tentunya besar manfaat dan mau'izah yang akan kita peroleh, sebagaimana dalam kitab Sahih Muslim, sebuah hadis ini merupakan hadis rawahul Muslim, hadis yang tidak perlu kita ragukan lagi. Bagi kita yang berkumpul seperti ini akan dijanjikan beberapa hal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kata Rasul, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah yang dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa man sa'alaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, barang siapa yang datang ke satu tempat, dari rumahnya ke tempat perkumpulan, dalam rangka mempelajari ilmu, dalam rangka mendengar ilmu, dalam rangka mendapatkan beberapa ilmu pengetahuan, apa keuntungan bagi kita? Sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, maka dipastikan bagi kita Allah akan permudahkan kepada awak untuk menempuh jalan ke surga. Bayangin ibu-ibu, jalan kasarugoko sabananya mudah, tapi banyak orang mempersulitkan. Jalan kasarugoko murah, tapi banyak orang mempemahannya. Jalan kasarugoko gampang, tapi kadangkala orang sulit melakukannya. Bagi siapa yang merasa mudah, yang merasa murah, yang merasa gampang? Bagi mereka yang watu jahidu fisabilillah, bagi mereka yang menginginkan jalan kepada Allah sebagai bentuk jalan jihadnya, jalan perjuangan imannya untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Dalam konteks itulah satu mau'izah pertama, awak yang datang dari rumah kemari, yang tiba ke tempat kawan awak kini, salah satu fadilah yang kita peroleh tidak lain adalah mudahnya awak untuk menempuh jalan ke surga. Gampangnya awak untuk masuk ke surga. Lalu bagaimana kemudian setelah kita datang, setelah kita berkumpul seperti ini, maka tentunya kita wajtahid fi talabil jannah. Kita bersungguh-sungguh dalam rangka memperoleh surga itu. Bagaimana cara memperolehnya? Dengan jalan menjaga hal-hal yang membatalkan masuk surga dan melakukan hal-hal yang memudahkan awak masuk ke surga. Contoh, niat dari rumah ke tempat awak kini pasti kegiatannya mengaji, arisan, berkumpul, baca bok kawan, baca cerita yang elok-elok. Ketika dalam pertemuan itu tidak kita awasi diri kita dengan ilmu dan iman, maka sering terjadi perkumpulan itu mendatangkan mudarat. Sering perkumpulan itu mendatangkan bala. Sering perkumpulan itu mendatangkan perpecahan. Sering perkumpulan itu mendatangkan hal-hal yang membuat awak indak bakeloan. Pertama memang otaknya rancak-rancak. Pertama memang otaknya bagus-bagus. Pertama memang otaknya elok-elok. Tapi akhirnya merembeh. Sampai orang yang selama kau ndak awak otan, otan. Selama kau orang tu ndak takana dia awak, takana tiba-tiba. Selama kau aibnya ndak pernah terbaca oleh awak, tak baca tiba-tiba. Maka kalau awak indak hati-hati, sering terjadi perkumpulan itu mendatangkan mudarat. Sering perkumpulan itu mendatangkan bala. Sering perkumpulan itu mendatangkan bencana. Padahal niat dari rumah kita, sahalallahu lahu bihi tarikan ilal jannah. Tujuan kita memudahkan awak masuk ke surga. Karena ibadah awak kurang, zikir awak kurang, sedekah awak kurang, ubudiyah awak kurang, maka hendaknya dengan berjalan dari rumah kemari kok jonda, kok joto, kok jalan kaki, ada tambahan amal untuk mendapatkan awak mudah masuk ke surga. Tapi dek gara-gara otak kawan sabalah membuat awak gagal masuk surga. Dek gara-gara otak orang sabalah membuat awak payah masuk surga. Dek gara-gara kawan sabalah membuat awak tidak bisa masuk surga. Maka tentunya kedatangan awak rugi. Kedatangan awak tidak ada manfaat. Kedatangan awak tidak ada mau'idah. Apalagi di zaman kini, di dalam keadaan kini kuah, yang sering terjadi perpecahan, sering terjadi permasalahan, sering terjadi pertikaian. Maka pesan saya pada hari ini kepada kita bersama, kita harus hati-hati. Kita harus waspada. Jaga hati, jaga diri. Jangan mengotori hati dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan mengotori jiwa dengan hal-hal yang tidak berfaedah. Jangan mengotori diri kita, perkumpulan kita, jamaah kita dengan sesuatu yang tidak mendatangkan keuntungan akhirat. Kalau hanya faedah dunia, kalau hanya keuntungan dunia, kalau hanya kesenangan dunia, maka semua itu kata Allah mata'un khalil. Hanya sekedar kehidupan yang sementara, kenikmatan yang sementara, kesenangan yang sementara. Ini sering saya pesan kepada jamaah-jamaah kita baik di Kabupaten Sumatera Barat, di Kabupaten Padang Pariaman, maupun di luar Kabupaten Padang Pariaman. Kenapa begitu? Kalau kita tidak hati-hati, golongan pengajian, apakah yasinan, apakah itu majelis ta'lim, apakah itu BKMT, apakah itu golongan-golongan arisan, sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang akan mengambil keuntungan-keuntungan dari pengajian, dari perkumpulan, dari jamaah-jamaah itu sendiri. Makanya sering kita katakan, utamakan ngopi, bukan janji. Karena manisnya kopi masih bisa kita nikmati. Tapi manisnya janji akan membuat kita sakit hati. Betul tidak? Betul. Betul tidak?
Kita mengaji bukan ini, bukan kehendak ini, bukan kehendak itu. Tujuan kita mengharap pahala. Tujuan kita untuk silaturahim, tujuan kita untuk perkumpulan, tujuan kita untuk mendapatkan mau'izah. Bukan ini dan bukan itu. Biarkan mereka kah jadi bupati, bupatilah. Kok kah jadi wali kota lah. Kok kah jadi gubernur lah. Kok kah jadi presiden lah. Biarkan mereka jadi pejabat. Kok kah jadi presidennya. Indakkah mungkin kah bercewek JT awak doh. Betul tidak? Betul tidak? Kok kah jadi gubernurnya. Indakkah mungkin jadi om awak. Kok kah jadi bupatinya. Indakkah mungkin jadi laki emak awak. Betul apa tidak? Kini kan banyak pejabat-pejabat takajui. Bahasa takajuynya. Kada pe jabatan nyo turut ya wak. Ada pe jabatan nyo tinggalan awak. Tindak lebih dari mendorong oto rusak. Bah oto rusak. Sabalun oto idui. Abah dorong bersama-sama. Ada idui oto jalan awak ditinggal. Kau panggil pejabat kini. Yo tidak? Yo tidak? Jadi oleh karena itu terserah muka pilih nomor 1, muka pilih nomor 2, muka pilih nomor 3, muka memilih nomor 4, muka hendak 1 memilih hendak urusan nombor. Jelas? Jelas? Saya tidak ada mendukung A, mendukung B atau C. Kok kah jadi gubernurnya, kok presidennya, kok menterinya, indah ada urusan jawab. Kok tiba tempat awak, alhamdulillah. Kok bantu jamaah, alhamdulillah. Tapi tidak boleh kita terpecah belah. Kok dalam jamaah kini kok ada yang hatinya nomor 1 kok. Ada yang hatinya nomor 2. Walaupun nomor suruh nomor 1, nyo tetap nomor 2. Nomor 2 nyo tetap nomor 1. Kenapa? Pribadi. Betul? Tidak bisa diopok-opok, tidak bisa diarah-arah, tidak bisa dipasok-pasok. Le ulama gadangnya, le buya kondangnya terlibat dengan politik. Kalau tidak mementingkan agama, maka ibadahnya rusak. Tapi kalau politik demi untuk memperjuang agama, maka belalah. Tapi kalau agama untuk kepentingan politik, maka tinggalkanlah. Jelas? Jelas? Satu-satunya dai Sumatera Barat yang tak satu terlibat dalam politik Pulau Ustaz Maulana Aceh. Ustaz Maulana Aceh. Kenapa? Saya khawatir. Kenapa saya khawatir? Nanti saya janjikan jamaah begini. Tak mungkin janji ambo besok naknya penuhi, mangga boleh. Jadi pesan ambo pada hari kini, jadikan perkumpulan kita, jadikan jamaah kita, jadikan anggota kita, anggota yang memang kuat. Terhindar dari hal-hal yang membuat kita terkotak-kotak. Terhindar dari hal-hal yang membuat kita terpecah belah. Jadikan jalan sahalallahu bihi tariqa ilal jannah, maka Allah akan memudahkan awak, akan mengampangkan awak, membuat awak lebih gampang masuk dalam surga. Alhamdulillah. Kemudian wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah min buyutillah, atau rumah Allah yang dikenal dengan surau, masjid, musalla. Rumah, surau, masjid atau musalla. Kemudian yatluna kitaba wa yatadarasunahu bainahum, untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, untuk mempelajari kitab-kitab Allah. Maka bagi mereka akan dijanjikan oleh Allah ampe perkara. Ya, ampe perkara. Sia yang datang ke satu tampek, apakah surau, apakah masjid, apakah musalla, apakah masjid, apakah rumah seperti ini, kemudiannya mengaji, kemudiannya baca Quran, kemudiannya mendengar ceramah, maka mereka akan memperoleh ampe perkara. Aku yang kita harapkan,
Jangan sempat gara-gara hal-hal yang tak berbeda sampai perkara ko tak ada. Awak lah panik, laki lah bertinggal, cucu lah bakatonyo kini, udah baru alun makan, awak lah mengaji, ternyata manfaat tak ada. Rugi tak awak tu? Rugi awak. Jadi bahas supaya tak rugi. Akan ada 4 manfaat ini. Maka kita jaga hal-hal yang bakal membatalkan sampai perkara itu. Sehingga dapat memperolehnya. Apa 4 perkara yang akan kita terima? Illa nazalat alaihimus sakinah. Orang yang datang berkumpul seperti ini, melainkan mereka akan memperoleh ketentraman. Akan ketentraman, akan kedamaian, akan kebahagiaan. Illa nazalat, kecuali Allah turunkan kepada mereka alaihimus sakinah, ketenangan. Ketenangan itu bukan piti banyak. Ketenangan itu bukan harta banyak. Ketenangan itu bukan rumah banyak. Ketenangan itu bukan pusaka banyak. Ketenangan itu bukan sawah banyak. Ketenangan itu bukan udah. Udah banyak aku. Udah banyak tambah tak tenang lah wak cie udah nak tenang tambah lompek le masaimu tu. Nah, bagaimana ketenangan yang akan kita peroleh? Ketenangan yang tidak bisa dibali jo pitih, ketenangan yang tidak bisa diganti jo harta, ketenangan yang tidak akan bisa tertukar dengan harta dan kekayaan. Ketenangan itu akan kita peroleh dari jiwa kita, dari hati kita, dari diri kita. Walaupun pitih tidak ada, walaupun pusaka tidak ada, walaupun harta tidak ada, tapi hati bahagia taruh. Aku sari kita dapat ya. Payah kita dapat. Awak kadang-kadang bahagiakan sebentar. Sebentarnya sedang berpiti banyak bahagia rasanya. Sedang harta banyak bahagia rasanya. Sedang lebih sehat badan sadanya bahagia rasanya. Tapi kalau lah mulai nak berpiti sadonya tak terasa bahagia le. Pangana sama-sama. Di rumah pangana sama. Di luar rumah pangana sama. Pasabok je udah pangana sama, udah pai lebih sama, ujung-ujung an terjadi keluar sama, masuk kumak sama keluar kamangawak tu le. Alam masuk sama keluar sama tu dah jauh sampai kaki tu le tu. Jadi ketenangan yang akan kita peroleh, ketenangan yang mendatangkan kebahagiaan hati. Kok sebenarnya tadi mau tunggu Ketenangan yang kita peroleh, yang timbulnya dari hati yang paling dalam, dari jiwa kita, sehingga kita bahagia. Kalaulah bahagia, kama payaman, kama pai tanang, kama duduk nyaman. Kok kakai orang nak ada masalah Jawa, kok kaibat orang nak ada masalah, kok katenir orang nak ada masalah. Tapi kalau hati tak nyaman, ada saja yang bergarik sengenek, yang balabis seketek, yang lebih utama seketek, awak lah tak nyaman tu. Banyak saja piti orang tu, awak lah cemeh, piti pajak tu banyak dari mana dapat. Kau laki awak sama je lakinya tu. Tapi kau pitinya banyak, tak nyaman awak. Sebab membuat hati tak nyaman. Kita harus hati-hati. Apalagi awak anggota majlis taklim yang tentunya perlu dijaga dari berbagai hal. Ucapan, tingkah laku, perbuatan. Salah satu yang paling berbahaya adalah ucapan lidah. Lidah. Sering kadang tidak kita sadari, dengan sendirinya sambil duduk kita nyebut orang. Awak nak do kepingin kamu menyebut orang tu dah, nak do kepingin kamu tahu orang tu dah, nak do kepingin kamu buru-buru orang tu dah. Tapi dek keadaan bakawan-kawan, dek keadaan awak bersama-sama, tanpa kita sadari tasabui. Contoh yang kini sedang viral, tentunya warga awak Nagari Guguk, sangat luar biasa cara Allah mengangkat derajat seseorang. Itu yang kita ambil. Cara Allah mengangkat derajat seseorang. Bisa dari orang yang Allah mati, bisa dari orang yang masih hidup,
Bisa dari anak kecil, bisa dari orang dewasa, bisa dari orang muda, bisa dari orang tua, bisa dari harta kekayaan diri, bisa juga dari harta kekayaan orang lain. Karena Allah fa'alul lima yurid. Allah akan berbuat sekendaknya. Cara Allah mengangkat derajat. Karena itu kita tidak boleh lalai dengan Allah. Karena yang punya kekuasaan Allah. Yang menjadi masalah kita, bukan mereka, kita. Kenapa kita? Samojo durian. Durian konyo bebungo, beputih, bebuah. Tidak ada masalah. Do. Yang bermasalah dari durian ko musuh. Karo, simpei, barua, maling. Itu yang membuat durian ko gagal. Itu yang membuat durian ko tidak ada hasil. Itu membuat durian ko tidak ada manfaat. Dek musuh banyak aku tadi. Apa itu musuh? Kuala masyarakat banyak. Contoh, sebagaimana anak kita itu yang telah meninggal bernama siapa tuh? Nia Kurniasari. Tentu cara Allah mengambil ajal beliau dengan seperti itu. Tapi pandang kita kejam ya. Pandang kita kejam. Pandang Allah tidak kejam. Kenapa tidak kejam? Karena sudah takdirnya. Kulli syai'in bisababin. Setiap sesuatu ada sebab mesabab. Boleh mati di lantai oto, kejam tak? Kejam di lantai oto. Ada mati tenggelam, kejam. Ada mati secara dibunuh seperti itu. Bahkan ibu, ketika seseorang matinya seperti itu masuk golongan jihad. Masuk golongan orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid pertama aman di alam barzah dulu. Itu pertama, masalah kiamat besok bikilu. Yang pertama alam barzah dulu. Karena alam barzah sampai pertama tu. Kalau aman di alam barzah berarti aman sampai ke sini tu. Tapi kalau di alam barzah bermasalah, awas-awaslah sampai ke situ. Cara beliau kembali kepada Allah dengan cara perantaraan seorang masyarakat pulau, dengan cara diperkosa, dengan cara dibunuh, dengan cara aniaya. Itu cara pengampunan dosanya. Cara Allah mengambil ajalnya. Bagi Allah kejam, bagi Allah tidak. Nah, yang menjadi masalahnya masyarakat. Yang anak sarugolah, yang bidadari sarugolah, yang ini, yang baun sarugolah, yang baun. Itu yang masalah. Awak tidak boleh mengeci anak sarugo karena awak alun pernah mencalinya di sini. Coba pikirlah. Ala pernah awak calinya dalam sugo tu. Bak aku berani mengecek. Indah. Yang boleh awak sabui, mudah-mudahan Nia Kurniasari Allah masukkan ke surga dengan amal dan kebaikan-kebaikannya, dengan taat kepada Allah dan takzim kepada ibu bapaknya. Insya Allah mudah-mudahan Nia Kurniasari masuk saru. Itu boleh. Tidak boleh mengecehan anak surga. Apa awak yang punya surga tu? Iyo tu dah. Ambo menyelamai anak tiawak. Jangan sabui anak sarugo. Jangan sabui bidadari sarugo. Itu masalahnya itu. Itulah masalahnya. Kalau itu tidak masalah, itu terancak tuh. Allah cara mengangkat derajat seseorang dengan mulia. Itu tidak masalah. Oh kok datang dari mana-mana, alhamdulillah. Memang Allah yang mengirim tuh. Indah awak meminta tuh doh. Tuhan mengirim. Padahal nyo nak kenal je orang tu, tiba orang tu dari Arab, dari Malaysia, dari Jakarta. Itu Allah yang mengirim. Yang masalahnya awak. Yang anak sarugo lah, yang bidadari surugo lah, yang kuburan harum lah. Tentu harum pada banyak bunga je minyak wangi sinan. Tidak usah harum je minyak wangi, kajamban dia tengok di bayung tu. Tidak boleh mendatangkan syirik dalam keimanan.
Jangan dianggap itu suatu kuburan dewa, akan merusak iman. Tapi berdoalah kita kepada Allah agar anak kita itu Allah masukkan ke surga, Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah mudahkan rezeki keluarganya. Itu tugas awak. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itulah mau sebut dari awal tadi, jangan sempat satu perkumpulan mendatangkan penyakit, dalam satu organisasi mendatangkan mudarat, jangan satu majelis ta'lim mendatangkan kerusakan iman. Itu maksudnya tadi. Orang yang terniaya cepat dikabulkan oleh Allah. Pasti. Kan? Pokoknya kalau bersedekah kaji untuk mengharap itu betul. Itulah tadi. Jadi yang dipastikan banyak, ketika orang terzalimi akan cepat dikabulkan. Masalah doa. Doa ini bisa dikabul langsung kini, bisa bulan besok dikabul Tuhan, bisa tahun depan diangkat Tuhan, bisa awak ndak dikabul tiba di anak awak dikabul doa, bisa ndak dikabul di anak tiba di cucu awak dikabul doa. Contoh, Rasulullah Nabi miskin. Bukan beliau tak mau harta, tapi memang tak mau beliau ketika Allah berikan harta banyak. Kenapa? Karena kita tahu harta itu akan mendatangkan mudarat, akan melalaikan kita dengan dunia, sehingga beliau tak pernah ingin kaya. Tapi keturunan beliau, sampai cucu, sampai anak, sampai kini, para keturunan beliau bahkan lebih kaya, lebih mudah rezekinya, lebih hebat dengan dunianya. Ternyata Allah berikan kaya, tapi kepada cucu-cucunya, kepada keturunan Allah berikan kekayaan. Begitu juga awak kini, jangan putus asa. Boleh kepingin kamu ngaji, pipiti nado. Kepingin kamu masuk majlis ta'lim, pergi jauh-jauh, piti yang kojek nak lo ado. Jangan kamu tuang kojek tu makan payah, Pak Ustaz. Jangan putus asa. Kenapa? Kalau tidak kayu tiba di awak, tiba di anak awak nanti. Mohon maaf ibu, saya Ustadz Maulana ini dari kecil terpisah dengan orang tua. Tamat SD, masuk ke pondok pesantren, bara biaya per bulan ambo terima dari induk jo ayah 35.000 sebulan. 35.000 sebulan. Waktu itu kangkung harganya 500 KB. Waktu itu bare harganya 1.500 liter. Waktu itu minyak seperampe harganya 1.500. 35.000 itu belum cukup untuk sebulan. Normalnya bagi kami pesantren waktu itu sebulan hanya bisa 150.000. Normal. Ambo hanya 35.000. Baca dong supaya ambo cukup 35.000 ini. Ambo beli kancapa kering. Segadang telapak kaki. Harganya waktu itu 2.500. Baca dong 2.500 si ikan capa. Di pondok pesantren Darussalam Labuan Haji Aceh Selatan kami bagubuk-gubuk cik seorang. Kok kau makan, kok ndak makan, kok kau kenyang, ndak kenyang, ndak ada orang tahu dah. Kok kau masak seorang, makan seorang, lalu seorang. Nah, bergantung ikan capa kok di dapur pakai tali, pakai tungkui di bawah. Kemudian masukan air, masukan garam, masukan lado, masukan sasanya, masukan bawangnya, lah mendidih air itu, ada galak-galaknya, deret ke bawah ikan tu. Ala baranang ikan capasin tu. Baranang mo 5 menit. Ala baranang. Sudah hanya baranang 5 menit, ala babau na itu je ikan capa, angke balik kata. Angke balik. Berarti ambo hanya makan gulai ikan capa yang tidak ada dagingnya, hanya kuahnya. Allah makan ikan capa. Allah. Baralamo 3 tahun. Baralamo 3 tahun. Begitu susahnya orang tua ambo. Begitu payahnya hidup. Bahkan bagaan 2 genggam betanak, 2 genggam betanak, 2 genggam. Supaya bisa cukup makan 1 bulan. Tapi Allah Maha Besar. Allah kendakkan kemauan tinggi kepada diri ambo.
Karena banyak kawan-kawan waktu itu putus setahun taluk, 2 tahun taluk, 3 tahun taluk. Karena orang tua kami banyak yang susah. Akhirnya mau merantau. Takkan mungkin di kampung. Akan membawa beban bagi orang tua. Akan membuat mak jo ayah nak lalu. Akan membuat keluarga nak nyaman. Mungkin kawan-kawan akan menghina orang tua ambo. Masa orang miskin pergi mengaji jo. Masa orang bangsa hidup pondok lo. Masa orang susah nak berpiti kan mengaji lo. Ambo menjaga efek itu. Akhirnya mau merantau. Kamu merantau? Merantau ke Medan. Masuklah pondok pesantren Mustafawiyah Purba Baru Tapanuli Selatan. Pagi menaki getah, siang ikut mengaji. Siang menaki getah, malam mengaji. Sambil menaki getah, sambil mengaji. Bara lo lama di sinan. 3 tahun lo. 3 tahun lo di sinan. Pondok pesantren Mustafawiyah Purba Baru masih. Dan seterusnya. Dengan doa tiap hari, ya Allah, ambo nak minta piti banyak. Ambo nak minta harta banyak. Ya ambo minta pertama, ya Allah, sehatkan orang tua ambo, mudahkan rezeki orang tua ambo, kuatkan iman orang tua ambo, dan sukseskanlah apa yang ambo niat-niatkan, ya Allah. Ternyata ibu dan bapa sampai kemana-mana mengaji tanpa beban orang tua. Induk ambo, ayah orang jadi ayah ambo. Sampailah selesai sukses. Sampai mau menjadi orang seperti ini. Barulah bertemu dengan ibu dan bapa ketika umurlah 25 tahun. Lah 25 tahun barulah basobok jo induk jo ayah. Dan kemudian barulah datang ke Sumatera Barat. Yang waktu itu langsung sedang membuat rumah di belakang. Disitulah orang tua menangis mencari ambo. Kenapa orang tua menangis? Dari anak yang kecil merantau tanpa kena orang tua lagi. Dengan niat yang tulus untuk menjadi orang yang baik. Tapi ternyata berkat doa dan kemauan, Allah tidak memberikan harta kepada orang tua ambo. Kepada ayah, kepada induk ambo. Tapi Allah memberikan hartonya kepada ambo. Karena itulah harta anak adalah harta induk bapa. Harta anak itu harta orang gaek. Tapi harta orang gaek alun tentu jadi milik anak. Ketika seorang anak dia orang tua atau ayahnya masih hidup, emaknya masih hidup, tidak berbakti kepada orang tuanya, maka tidak akan pernah mendapatkan baun surga di akhirat. Jangankan masuk surga, baun surga nak ada. Kan ada kadang-kadang sebagai padusi. Beda kami laki-laki. Ketika kami laki-laki, walaupun lah bini 10 orang bini kami, mati cek bini balik, mati cek bini balik sampai 10 bini itu. Tapi ayah jo induk tetap utama. Ayah jo induk tetap orang utama, bini orang kedua. Tapi bagi ibu-ibu, lemu 5 balik laki awak. Mati cek laki cek le, mati cek lah sampai habis laki dia awak pelakian. Habis laki tu dia awak pelakian. Laki nomor 1, orang tua nomor 2. Jelas? Laki nomor 1, orang tua nomor 2. Takzimnya seorang anak kepada suaminya membuat dosa-dosa orang tuanya diampuni oleh Allah. Takzimnya seorang istri kepada suaminya akan membuat mudahnya rezeki orang tuanya. Takzimnya seorang istri kepada suaminya akan membuat orang tuanya mudah untuk mendapatkan ampunan Allah. Makanya sangat salah sekali ada golongan kadang-kadang hari ini masih ada bini yang kadang-kadang tak katuju kalau lakinya membantu keluarganya. Tak katuju kalau lakinya mengirim-irim piti kayak induknya. Tak katujunya kalau lakinya lebih cinta kepada keluarganya. Kadang bini itu menentang dan lain sebagainya. Itu adalah bencana yang paling besar kepada dirinya. Bencana yang paling besar kepada atasnya. Makanya ketika suami awak ibu-ibu taat kepada ibu bapaknya, biarkan saja. Dukung. Berikan kekuatan kepada mereka. Karena itu jalan untuk memudahkan rezeki suami kita untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala.
Kan banyak kini terjadi pertengkaran ada yang mengecek banda den bercerai je paja tu. Anyo tayah bana, sebentar menolong ayah, sebentar menolong induknya. Awak kadang minta beli bedak ada depek doh. Nah kan begitu aduk kadang terjadi. Banyak terjadi dalam lingkungan. Kenapa? Karena mereka tak mengerti. Harta seorang anak adalah harta milik orang tuanya. Kok kamu ambil tak perlunya minta nak dan ambil kau seketik tak perlu dah. Ada tonyo tu. Aduh kerambi di rumah awak sebatang. Tiba ayah dari Padang ke rumah awak tanpa permisi, awak jauh panjang kerambi awak. Bau punya buaya. Boleh. Kenapa? Karena kerambi itu punyanya tu. Cuma awak yang menanam. Tapi kalau ada kerambi orang gaya awak, kalau tanpa izin ayah, jangan cuba-cuba panjang dulu. Kenapa? Karena punyanya itu belum tentu milik awak. Bisa untuk kakak awak, bisa untuk adik awak, bisa untuk etik awak, bisa untuk urusan anaknya. Jadi kalau barang awak bebas bagi orang tua, tapi barang orang tua belum tentu bebas dengan kita. Jelas? Itu contohnya. Ini yang pertama, keuntungan dari pengajian, keuntungan dari perkumpulan kita, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan kepada awak, bagi yang mengaji ini adalah ketentraman. Alhamdulillah. Satu. Lajar marah. Terus yang kedua oleh jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.